kami menggunakan masker, maka secara otomatis justru lebih menunjukkan namanya penyakitnya lebih besar. Saya tidak menjamin deh. Tapi tidak dijamin. Karena itu sudah ditentukan saya punya perintah. Karena Bapak dari masih di dalam pakai masker tidak. Saya tidak jamin bahwa mahasiswa tidak pakai masker. Kita cuma menyampaikan. Cuma saya menyampaikan Anda. Saya cuma menyampaikan Anda. Saya cuma menyampaikan Anda. Saja. Tidak lebih. Di dalam kenapa kasih mati kalau memang tidak. Ini sudah kita jalankan bahwa mau masuk itu perintah dari dalam harus pakai masker. Itu. Coba Anda sih pakai masker. Gunakan seperti ini. Bukan kami tidak menghargai namanya protokol kesehatan, akan tetapi lebih menimbulkan namanya penyakit yang sangat berbahaya. Itu saya tidak tahu. Masker sambil Itu berbicara. saya tidak tahu. Cuma saya perintah saya jalankan bahwa kalau mahasiswa yang mau masuk protokol harus pakai masker untuk melayani apa yang ada di dalam. Kenapa tidak sekalian tes rapid test saya di sini supaya lebih membuktikan bahwa semuanya ini adalah sehat. Saya tidak bisa membuktikan itu karena tidak ada pembicaraan masalah begitu. Hanya yang bisa masuk menyampaikan ini silakan pakai masker dan atur jarak itu saja. Tidak boleh. Ini hak kami, ini rumah kami. Jadi tidak ada yang berhak untuk mengganggu kami. Saya juga. Oke, berbicara pada persoalan, santai saja Pak, jangan menunjuk. Kita berbicara persoalan berbasis teori saja. Kita ilmiah. Kalau memang Anda salah satu sivitas akademik, makanya kalian harus menghargai namanya mahasiswa. Saya sangat menghargai namanya. Santai saja. Kewenangan Bapak apa di sini? Berbicara persoalan kewenangan, Bapak kewenangannya apa? Diam. Saya cuma hanya diperintahkan. Saya sebagai pengamanan, komandan pengamanan, yang boleh untuk diperintahkan langsung oleh rektor. Diperintahkan. Bisa silakan. Saya meminta saja itu Pak Rektor, ini saja tunggu kita selesai. Begitu. Oke. Saya sebagai komandan penyambung pimpinan di atas. Tidak boleh. Tidak boleh. Itu anunya. Tidak boleh. Dia cuma menyampaikan kalau bisa menyampaikan di depan kantor, silakan pakai masker, silakan masuk. Mau pakai Cuma masker saja Pak, Ya. gimana logikanya ketika masker hanya disimpan di dagu? Kalau kamu yang mau menyimpang, tapi coba pakai. Apa Tidak salahnya? akan bisa, tidak akan bisa. Apa salahnya saya pakai masker berbicara dengan Anda? Beda kapasitas Bapak dan beda kapasitas saya. Silakan bicara sama Bapak. Silakan bicara. Beda. Ya, kalau dia mengizinkan silakan. Ada persoalan aturan-aturan Kan cuma aturan Pak. Mendengar perintah penyampaian aksi, tentunya penyampaian aksi inilah yang kemudian kita laksanakan pada hari ini. Maka masuk untuk masuk di rumah kami sendiri. Saya mahasiswa yang bicara persoalan tentang legalitas, saya mahasiswa mempertanyakan seluruh masa aksi. Saya menjamin, saya selaku koordinator lapangan bahwa seluruh masa aksi adalah mahasiswa yang boleh. Karena kenapa? Tidak mungkin kami ingin merusak ritme gerakan. Cuma begini Pak, saya cuma diperintahkan di waret 1 apabila aksi ini datang, silakan masuk tak jadi masalah. Apapun dia mau lakukan pembicaraan, apapun dia mau sampaikan. Tapi satu, dia minta harus pakai masker. Itu perintah saya. Begitu cuma saya begini Pak. Silakan masuk semua pakai masker. Tidak boleh, kami tidak akan masuk ketika masa aksi tidak masuk semua. Dan saya tidak Dalam kasih masker. artiannya, Kalau kecuali ada perintah di dalam, saya tidak kasih masker. oke, kalau memang berbicara pada persoalan itu, silakan koordinasi dengan rektor yang boleh agar kiranya menyampaikan apa yang diinginkan oleh mahasiswa. Itu yang saya mau. Itu yang saya Bahwa mau. Nanti mahasiswa menolak untuk menggunakan masker ketika masuk di dalam. Bukan berarti kami tidak menyepakati bahwa kami tidak menghargai namanya protokol kesehatan dalam artian, akan tetapi ketika menggunakan masker sambil orasi ini akan sangat menimbulkan berbahaya penyakit yang sangat kemungkinan yang sangat besar. Karena kenapa? Penyaluran pernapasan tidak berjalan dengan lancar. persoalan masker di dalam juga kan Mau bicara persoalan jaga jarak, masa kami hanya segini? Artinya cuma kami yang berhak untuk. Cuma saya tidak akan goyang perintah. Saya tidak akan goyang perintah. Makanya Dia pakai masker ini saya tuh. Warga semua tidak pakai masker. akan tetapi berbicara pada persoalan beli masker, kami juga mampu membeli masker. Akan tetapi percuma Pak, percuma ketika masker dibeli hanya simpan di dagu. Sangat percuma. Coba silakan Anda bicara, gunakan mikrofon sambil pakai masker. Itu aja. Kenapa? Ketika Tidak pakai masker. Apa bedanya kami dengan di dalam?
Ini persoalan jarak, kami buat di dalam, dia tidak pakai masker, kami harus pakai masker. Di mana keadilannya? Oke. Coba kamu balik. Artinya kami datang di sini dengan baik-baik. Kami hanya ingin menyampaikan bahwa kami memiliki hak dan kewajiban di dalam. Anda hanya sebatas pengamat. Jadi ketika ingin melarang kami masuk, secara kapasitas kita sangat berbeda. Jangan dulu. Kami tidak pernah melarang Anda karena Anda ada rumah Anda di sini. Cuma hanya saja dengar perintah. Kalau dia sudah menyampaikan, silakan. Tapi tidak ada masalah. Anda Kalau memang Bapak diberikan amanah untuk menyambut masa, silakan koordinasi dengan Rektor Yayan Bone bahwa mengatakan mahasiswa Yayan Bone seluruh masa aksi menolak untuk menggunakan masker untuk masuk dalam. Silakan koordinasi dengan Bapak. Jangan masuk kalau sebelum ada perintah dari Oke. Silakan koordinasi. Jauh lebih berkepentingan kami masuk di sini untuk meneriakan hak dan kewajiban mahasiswa. Tidak boleh. Artinya ada bentuk pendiskriminasian terhadap mahasiswa yang ingin melakukan aksi demonstrasi. Karena kenapa? Seluruh mahasiswa yang ada di dalam kampus ini masih banyak yang belum menggunakan masker. Artinya protokol kesehatan tidak dihargai sama sekali. Mau berbicara protokol kesehatan, baik kita kenapa baru menolak? Kenapa harus dimakan? Yang ada maskernya, bapak maskernya. Yang ada maskernya pakai. Yang ada maskernya, bapak maskernya pakai. Kami berbicara pada persoalan secara legalitas masa aksi. Saya menjamin sepenuhnya 100% bahwa seluruh yang masa aksi yang ikut demonstrasi pada hari ini adalah mahasiswa Yayan Bone. Ketika ada salah satu yang ditemukan bukan mahasiswa Yayan Bone berbicara pada persoalan kerelaan, saya rela mewakafkan diri saya selaku koordinator lapangan untuk diberikan saksi sesuai ada aturan regulasi yang diberikan oleh kampus. Ketika ada yang ditemukan bukan mahasiswa Yayan Bone. Artinya berbicara pada persoalan legalitas, tidak mungkin saya menginginkan ritme gerakan kami selaku mahasiswa Yayan Bone turun aksi di kampus merusak di luar pada satu koordinasi dan di luar pada apa yang menjadi tuntutan kami yang kami perjuangkan bersama. Nah, pertama-tama saya ingin mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hal yang sangat penting yang ingin saya sampaikan yang sifatnya sangat urgent bahwa kami turun aksi di kampus ini bukan berarti ingin melakukan salah satu tindakan anarkis. Karena kenapa? Berbicara persoalan anarkis, kami menjadi garda terdepan ketika berbicara persoalan rasisme. Kami juga sangat menolak protes rasisme. Kami sangat tidak pro pada persoalan rasisme. Akan tetapi berbicara persoalan pemikiran yang sangat liberal, kami adalah salah satu mahasiswa kampus Yayan Bone yang memberikan nilai-nilai atau memberikan semangat bersama kami mahasiswa untuk memberikan perjuangan bahwa ada hak dan kewajiban kami. Karena kenapa? Berbicara pada persoalan kewajiban, sudah lama hak-hak mahasiswa tidak terpenuhi di kampus ini. Karena kenapa? Sangat disayangkan pada persoalan pandemi COVID-19. Kami sangat memahami kondisi itu dan sangat berdampak pada persoalan pendidikan, agama, ekonomi global, baik secara sistematis maupun secara tiba-tiba yang akan pada persoalan itu. Nah, tentunya kami turun aksi di sini, hal yang sangat di depan itu sudah dilarang masuk. Artinya hanya kapasitas 10 massa yang kami bawa sangat memberikan efek. Ternyata yang datang hanya 10 massa itu adalah penyakit. Siapa yang bisa mencari bahwa semuanya membawa penyakit? Tidak ada. Karena kenapa? Kampus Yayan Bone lebih mengedepankan namanya protokol kesehatan, sedangkan masa aksi dilarang masuk ketika tidak menggunakan masker. Nah, sedangkan saya lihat banyak mahasiswa yang masuk tanpa menggunakan masker sama sekali. Nah, inilah hal yang sangat mengecewakan bagi kami
masa aksi bagian dari anak kandungnya Yayan Boni. Karena kenapa? Saya anggap bahwa ada bentuk diskriminasi yang terjadi pada persoalan penyampaian aspirasi. Kami datang ke sini untuk menyampaikan aspirasi bahwa ada bentuk kepedulian kami terhadap kampus kami ini. Ada bentuk kepedulian kami. Beda dengan mahasiswa yang lain, hanya terlena, hanya ingin melakukan hal-hal yang sifatnya instan yang diberikan oleh pihak kampus, baik itu aturan-aturan yang sifatnya progratif yang diberikan oleh pihak kampus, dan kemudian memberikan aturan-aturan yang sangat menyempitkan kemerdekaannya mahasiswa. Nah, kami datang ke sini justru lebih ingin menyampaikan bahwa hanya sekian mahasiswa Yayan Bone yang lebih besar pedulinya terhadap kampusnya sendiri. Karena kenapa? Mereka tidak pernah pahami bahwa betapa berjuangnya orang tua kita, saudara-saudara sekalian. Betapa berjuangnya saudara-saudara kita. Semuanya berjuang, orang tua kita berjuang untuk menyekolahkan anaknya. Sedangkan hal-hal yang sifatnya sangat urgensi yang harus dimiliki oleh hak dan kewajibannya. Itu pertama, saya mengucapkan masih dekat dari bulan Ramadan. Nama pimpinan menyampaikan minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir batin ananda sekalian. Itu tadi saya mulai, semua ini adalah mahasiswa. Kalau mahasiswa kami kan saya bisa terima dengan seperti ini kan, supaya tidak ada gangguan-gangguan yang bisa membuat pertemuan antara anak dengan orang tua itu ada kendala. Saya tentu sangat merespon ini, dan dari awal tadi saya sudah katakan bahwa apa yang Ananda lakukan ini adalah sesuatu yang bermakna, bukannya pada siswa itu sendiri, tapi oleh pihak kampus. Ingat, kampus kita ini adalah perguruan tinggi negeri, ya tentu dasar-dasar pembinaan dan pengeluaran regulasi itu tentu juga kita punya cantolan dari atas. Biasanya apakah itu berbentuk PMA, Peraturan Menteri Agama, atau KKMA. Ini harus dipahami, kalau Peraturan Menteri Agama berarti birokrasinya panjang. Biasanya itu dari kementerian, baru diusul Kementerian Hukum, baru keluarlah itu, baru ditetapkan menjadi PMA. Tapi kalau KMA itu langsung dari kementerian, keputusan Menteri Agama. Sama kalau kita mengatakan PP dan Kepres ya. Saya ingin dulu luruskan tadi pernyataan Anda bahwa dilarang masuk. Sama sekali tidak dilarang. Bagi Anda itu adalah anak semuanya. Hanya saja karena posisi sekarang ini kan kita sudah menyadari, dan Anda juga sendiri mengakui keberadaan pandemik di sini. Tidak ada yang bisa disalahkan oleh siapa-siapa, karena itu adalah suatu kondisi yang real. Nah, sekarang ini untuk kita bisa kalau bahasa yang lain itu berdamai, atau kalau bahasa saya itu adalah yang bisa menghidupkan dan mematikan COVID itu adalah perilaku kita. Jadi kalau kita misalnya berperilaku seronok, maka COVID itu bahkan bisa lebih lama. Maka COVID sebenarnya yang bisa menghidupkan dan mematikan itu adalah perilaku. Begitu juga kalau kita ingin bagaimana COVID ini segera berlalu, ya juga perilaku. Termasuk yang sekarang ini yang kita akan hadapi adalah new normal. Itu sebenarnya sistem, dan itu yang bisa menjalankan adalah perilaku. Itu ya pertama. Oleh karenanya tadi kalau misalnya pihak security berdasarkan dengan kewenangannya, dan dia juga sudah menyampaikan ke kami bahwa itu kita minta datang dengan pakai keprotokoleran. Walaupun sebenarnya itu ada sanitasi, ada mengatur jarak, ini kita tidak mengatur jarak. Nah, yang kita minta itu adalah masker. Tapi kan ternyata tidak. Itu yang sebenarnya tadi itu, sehingga tadi dia datang ke saya menyampaikan, ya sudahlah masuk kayak dulu gitu, menyampaikan itu. Yang penting memang kita sama-sama di sini bicarakan hal yang memang urgen untuk kita. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, saya ingin sampaikan, tak satu pun di antara kita ini yang senang dengan kondisi seperti ini. Yakin saja, Nanda, orang tuanya, saya, dan semua pimpinan dan dosen-dosennya, masuk juga dengan sivitas akademika itu, tidak ada yang senang dengan kondisi seperti ini. Kita sudah merasa jenuh dengan kondisi.
Oleh karenanya itu berbagai langkah yang harus kita lakukan. Pertama, kemarin kami sudah rapatkan dengan pimpinan seluruh dekan dengan para warek wadah untuk itu. Satu agenda yang kita bicarakan kemarin itu adalah persoalan UKT. Saya mengatakan sederhana saja ini sebenarnya. Kita tunggu regulasi dari kementerian. Karena UKT itu ditetapkan dengan KMA. Tidak mungkin UKT itu menurunkan atau apa namanya itu lalu dengan regulasi rektor. Kan secara hierarki tidak mungkin. Ananda kan dari hukum tahu persis itu secara hierarki itu. Makanya sekarang sebenarnya seluruh rektor itu hampir setiap hari selalu ketemu bagaimana regulasi terkait dengan UKT pada semester depan ini. Ini yang belum sampai hari ini. Sisa apa bahasanya Pak Direktur itulah kita beberapa opsi itu kita matangkan, dia matangkan. Tapi di satu sisi di lapangan memang ada sesuatu yang harus kita cermati secara bersama-sama. Apalagi kalau misalnya informasi itu tidak sampai ke seluruh mahasiswa sehingga mahasiswa boleh jadi dia resah dengan itu dan kita paham dengan kondisi seperti itu. Kami semua ini punya anak Anda sama dengan Anda itu kuliah dan ya begitu resah. Sudah berapa bulan kita ada di rumah itu. Ya memang kondisinya saya katakan bahwa kondisi yang kita hadapi di sini terutama dengan persoalan perkuliahan tidak mungkin itu 100% karena itu fakta yang ada di lapangan itu yang mengharuskan kita seperti itu. Saya koordinasi juga dengan beberapa rektor juga sama dengan apa yang dihadapi ini. Baguslah kalau ada yang seperti ini, kan ini adalah akan menjadi masukan ke pihak atas untuk memutuskan segera apa yang harus dilakukan. Ada dua opsi sebenarnya yang ingin disampaikan itu. Bagi kami sebenarnya opsi apapun dari sana nanti kami akan mengikuti. Kalau misalnya opsinya mengatakan hapuskan semua SPP UKT, kita hapuskan. Kan itu adalah regulasi. Tapi coba kalau itu yang dilakukan, bakal kampus ini akan mengalami pasti itu sangat tidak kondusif ya, karena itu proses-proses yang harus dijalankan itu kan membutuhkan juga biaya-biaya seperti itu, bukannya dari PMBP melalui UKT, juga dari rupiah murni dan seterusnya. Jadi ada dua hal yang sebenarnya yang kita tunggu, termasuk seluruh rektor yang di 58 PTKN itu adalah apakah banding ataukah penurunan UKT. Nah itu, apakah banding UKT atau penurunan UKT? Nah, kalau banding UKT kan sudah ada KMA-nya ya Pak, sudah ada KMA-nya. Sisa kita rumuskan kriteria siapa yang kena dampak dari pandemik itu. Dan itu yang namanya banding ada alasan. Mengapa misalnya Anda mengajukan banding, apa alasannya? Itu harus. Boleh jadi antara satu dan yang lainnya berbeda pertimbangan dan alasan yang muncul dari keluarganya. Boleh jadi tidak seragam kan? Karena yang namanya banding, ya tentu kan orang peradilan tahu, orang hukum tahu bahwa yang namanya banding ada masalah. Memang ada masalah. Sekarang ini masalahnya apa? Tidak persis sama ya, secara makro itu sama karena itu adalah persoalan perkuliahan yang tidak terlalu memadai. Itu ya. Nah, kalau itu banding dilakukan, maka ya sudah ada. Jadi nanti tinggal dibuatkan kriteria apa misalnya yang namanya berdampak pandemik itu seperti apa. Misalnya orang tuanya di PHK kan ya, putus kerja ya, ataukah dia meninggal malah, ataukah dia cerai gara-gara COVID, atau dan lain-lain yang memang bisa dijadikan sebagai bahan pertimbangan untuk dijadikan dasar sebagai sesuatu yang nantinya diambil kebijakan untuk itu. Pembayaran UKT. 4. Mendesak seluruh aktivitas akademik untuk tidak mengkreditkan mahasiswa seluruh mata kuliah selama pandemi. 5. Mendesak untuk transparan perihal regulasi dan penetapan besaran UKT mahasiswa baru 2020. 6. Mendesak Rektor Yayan Bone untuk memberikan secara langsung statuta Yayan Bone kepada Aliansi Mahasiswa Yayan Bone. Demikian pernyataan sikap ini dibuat untuk ditindaklanjuti oleh pimpinan kampus Yayan Bone dengan pertimbangan hak-hak mahasiswa. Bisa diambil itu. Bisa kan jadi pegangan misalkan kasih itu kan. Ya.